Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Adi Prayoga, kelas 1211, nomor absen 12 dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Di sini saya akan mewawancarai tentang masa Orde Baru bersama Bapak Pelda Nasri Babinsa Desa Kalibagor. Soal yang pertama, bagaimana Bapak menangani suasana desa atau kota di Banyumas pada tahun 1980-an, Pak? Ya, di era Orde Baru, presidennya Pak Soeharto. Di masa itu semua kegiatan, keamanan, kemudian aktivitas, semuanya teratur. Seperti sampean anak-anak murid ini sangat-sangat menjunjung tinggi, ramah tamah, beretika, bermartabat, sopan santun kepada bu guru, pak guru, maupun orang tua, maupun sesama rekan. Istilah swasembada pangan dan revolusi hijau. Terus bagaimana ketersediaan beras dan kebutuhan pokok saat itu, Pak? Kenapa bisa swasembada pangan? Karena Pak Harto langsung turun ke lapangan dan memantau langsung dalam bidang pertanian. Subur makmur, mencari segalanya mudah, apakah itu pupuk, obat-obatan, terjangkau, dan para petani sangat senang zaman tadi. Apakah Bapak ingat kapan listrik atau aspal pertama kali masuk ke lingkungan ini, Pak? Saya ingat, yaitu waktu saya masih kelas 1 SMP. 87 itu sudah mulai aspal masuk desa, listrik masuk desa. Disitulah pembangunan sangat besar. Makanya Pak Soeharto dikatakan Bapak Pembangunan, dan beliau sangat-sangat layak untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Terus kan banyak pembangunan nih. Bagaimana perasaan warga saat ada pembangunan sekolah, SD, Inpres, atau puskesmas baru, Pak? Nah, di zaman itu juga masyarakat sangat-sangat gembira, sangat senang. Inpres ada, puskesmas ada, itu pembangunan zaman Orde Baru. Ditambah lagi beliau membangun nggak tanggung-tanggung, Mas Wakil, masjid 999 masjid, namanya Masjid Pancasila. Bagaimana kegiatan masyarakat dulu? Apakah kegiatan seperti Karang Taruna, PKK, dan Siskamling saat aktif dan wajib diikuti? Ya, betul. Sangat-sangat diikuti dan sangat-sangat terjadwal, sangat-sangat tercipta. Situasi pos kampling, kemudian seperti pos Yandu, apalagi itu PKK, ada lagi kelompok capir, semuanya sangat-sangat terstruktur, sangat baik. Kehidupan gotong royong antar warga, sopan santun, ramah tamah, sangat bagus. Tidak ada namanya mencela sesama warga. Sangat hidup rukun. Sangat rukun, ya? Sangat rukun. Pertanyaan kelima, Pak. Di masa itu, apakah Bapak merasakan lingkungan lebih aman? Pernahkah mendengar cerita tentang Petrus, penambakan misterius atau operasi keamanan lainnya di wilayah ini, Pak? Nah, begini, masalah Petrus. Jadi memang tidak ada begal, tidak ada malak-malak, tidak ada. Kalau Petrus, peninggalan misterius, biasa waktu itu masih kecil jadi tidak tahu. Tapi yang jelas begal, rampok tidak ada. Tidak ada. Sampai hidup zaman Orde Baru, jangankan sampai laki-laki, perempuan saja jalan sendiri malam hari aman, tidak ada yang menggoda, nggak ada begal apa-apa. Nah itu. Bagaimana suasana saat pemilu dulu, Pak? Apakah ada arahan atau tekanan dari atasan atau perangkat desa untuk memilih partai tertentu, Pak? Kalau mengenai pemilu itu karena sesuai hati rakyat. Kemudian zaman Orde Baru itu partai hanya ada 3, yang nomornya pun tetap tidak berubah-ubah, tidak ada ranking apa. Nomor 1 itu pasti P3, nomor itu nomor urut. P3 gambarnya Ka'bah, nomor 2 Golkar, gambarnya pohon beringin. Nomor 3 yaitu PDI, gambarnya kepala banteng. Dan ini tetap nomor urutnya tetap tidak dikopio, ini harus nomor ini pilih nomor, tidak. Dan itu sudah dicantumkan gambar-gambar itu di burung Garuda atau Garuda, simbol Garuda di dadanya itu ada simbol, ada gambar beringin, bintang. Pemilu sangat-sangat
tertib, aman, damai, tidak ruwet pokoknya, bagus. Tidak ada tekanan ini itu sesuai, iya, bagus. Terus penataran P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kenapa diadakannya P4? P4 itu kan begini, merubah karakteristik kita sebagai pelajar, memupuk jiwa nasionalisme, terutama yaitu tentang moral. Nah, yang tadi saya sebut pertama, ada etika, sopan santun, gotong royong, hidup berdampingan, saling hormat menghormati. Jadi zaman mau sampan hidup, aduh enak banget mas, aman, damai. Apa yang Bapak ingat saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998? Bagaimana situasi di pasar atau masyarakat Banyumas saat Soeharto mundur, Pak? Mengenai tentang krisis moneter, ya, diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melihat negara Indonesia ini subur makmur. Jadi Pak Harto pun turun dengan ikhlas, tidak dengan paksaan. Pak Harto orangnya ikhlas, sangat baik. Hanya saja Pak Harto itu bilang, kalau saya turun apakah Indonesia bisa menjadi lebih baik? Saya ikhlas. Saya tidak jadi presiden pun tidak PTN. Sampai Pak Harto bilang begitu. Karena sangat sayangnya kepada rakyat Indonesia. Dan itu diprovokasi oleh namanya Amin Rais. Kemudian dari datangnya AC merusak. Jadi sekaranglah mereka menyesal. Menurut Bapak, apakah pelajaran berharga dari masa Orde Baru yang bisa diambil oleh generasi muda sekarang? Yang pertama, yaitu mengenai tentang gotong royong, sopan santun, semangat untuk bela negara. Pelajaran P4 kalau diajarkan lagi di sekolahan, terutama KMP, pendidikan moral Pancasila, terus pendidikan sejarah. Baik, Pak. Oke, Mas Oke. Sekian wawancara tentang masa Orde Baru bersama Pak Felda Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.